Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang apa itu departementalisasi. Departementalisasi merupakan bagian dari prinsip kedua dalam teori ilmu manajemen, yaitu pengorganisasian atau organizing dari 4 prinsip manajemen yang ada, yaitu POAC: planning, organizing, actuating, dan controlling. Departementalisasi merujuk kepada pengelompokan aktivitas menjadi satu departemen. Departementalisasi ini membantu sebuah organisasi untuk mengatur sebuah struktur organisasi. Tujuan departementalisasi adalah yang pertama, untuk pembebanan biaya overhead pabrik agar menjadi lebih adil dan juga menjadi lebih teliti. Yang kedua, agar dapat dilakukan pengendalian terhadap biaya overhead dari pabrik menjadi lebih baik. Yang ketiga ialah untuk membuat suatu keputusan oleh para manajemen. Dan bentuk-bentuk dari departementalisasi itu terdiri atas fungsi, kemudian produk dan jasanya. Yang ketiga, wilayah, kemudian langganan, proses dan peralatan, waktu, pelayanan yang diberikan, alfanumerik, serta proyek dan matrik. Yang kedua adalah departementalisasi divisional. Ada 2 jenis departementalisasi. Yang pertama adalah departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk menjadi satu organisasi. Kelebihannya adalah pendekatan ini menjaga agar kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi, serta memusatkan keahlian organisasi dan memungkinkan pegawai kepada manajemen puncak itu menjadi lebih ketat terhadap fungsi-fungsi yang dikerjakan. Sementara kekurangan dari departementalisasi fungsional ini yaitu struktur organisasinya dapat menciptakan konflik antara fungsi-fungsi yang ada, menyebabkan pelaksanaan tugas yang berurutan pada kepentingan tugas-tugasnya, dan menyebabkan para anggota memiliki pemandangan yang lebih sempit serta menjadi kurang inovatif. Dalam departementalisasi divisional, pembagian divisi ini berdasarkan atas produk, wilayah atau geografis, pelanggan, dan proses atau peralatan. Terkait dengan 5 dasar departementalisasi, berikut akan saya jelaskan masing-masing dari 5 dasar tersebut. Hal yang pertama yang mendasari departementalisasi adalah departementalisasi berdasarkan dengan fungsi. Maksudnya adalah di mana pengelompokan atau pembentukan departemen didasarkan kepada fungsi-fungsi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contohnya, pengelompokan departemen marketing, di mana para penjual berkumpul menjadi satu untuk memikirkan penjualan produk.
atau Departemen Akuntansi Keuangan, atau Departemen Produksi yang memproduksi produk, Departemen Sumber Daya Manusia HRD. Kemudian yang kedua, yang mendasari terbentuknya departementalisasi adalah departemen berdasarkan produknya. Maksudnya adalah departemen atau pengelompokan dibagi berdasarkan produk-produk yang diproduksi. Misalkan, perusahaan bergerak di bidang industri pembuatan alat-alat rumah tangga elektrik. Ada departemen yang membuat kebutuhan kompor listrik. Ada departemen yang dibuat untuk membuat lemari es, lemari pendingin, atau pendingin udara. Ada juga departemen yang dibuat untuk membuat televisi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa beban biaya yang ditanggung oleh masing-masing produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah departementalisasi yang didasarkan atas proses. Maksudnya adalah pengelompokan atau departemen dibuat berdasarkan proses-proses yang dijumpai pada saat pembuatan produk. Misalkan pada industri sepatu, ada departemen bagian pemotongan bahan, ada departemen bagian penjahitan, ada departemen bagian perakitan, ada departemen bagian pengepakan. Sama seperti halnya departementalisasi yang berdasarkan dengan produk, departementalisasi berdasarkan proses pun ditujukan untuk mengetahui seberapa efisien proses-proses tersebut dijalankan. Yang keempat, departementalisasi berdasarkan wilayah atau geografis. Maksudnya pembagian departemen didasarkan kepada pembagian wilayah-wilayah atau area-area. Hal ini biasanya menyebutkan untuk daerah-daerah penjualan. Misalkan daerah penjualan Sumatera, area penjualan Jawa, Lombok, dan Bali, area penjualan Kalimantan, area penjualan Sulawesi dan Ambon, dan daerah Papua. Yang kelima, departementalisasi berdasarkan pelanggan. Maksudnya di mana pengelompokan atau pembentukan departemen didasarkan kepada produk yang dijual kepada pelanggan. Biasanya pengelompokan ini berdasarkan dengan jenis kelamin atau gender atau batas usia. Ada produk yang dijual untuk anak-anak, atau ada produk yang dijual untuk orang tua, atau produk dijual kepada jenis kelamin perempuan, dan produk yang dijual kepada jenis kelamin laki-laki. Dari 5 pembahasan ini, kita mengetahui dasar-dasar pembentukan departementalisasi. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum menutup pembahasan ini, saya akan menjelaskan tujuan dari pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian atau organizing dalam manajemen adalah untuk mengatur tugas-tugas atau wewenang dan tanggung jawab untuk setiap individu yang ada di dalam struktur manajemen, sehingga menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian sendiri bukan hanya untuk mengatur orang, namun untuk mengatur semuanya, segala sumber daya yang telah dimiliki. Demikian dari saya pembahasan tentang departementalisasi dan tujuan dari pengorganisasian. Semoga bermanfaat.
Sampai berjumpa pada video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa.